Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Kembali jumpa dengan program Ramadan Sehat bersama RSAU Dr. Efram Harsana. Kali ini saya Dr. Agus Tri Suharto, spesialis anestesi, yang akan membahas topik mengenai ERAX. Nah, pertanyaannya, apakah di RSAU Efram Harsana itu sudah dikerjakan ERAK? Padahal sudah booming kemarin-kemarin. Oh, jawabannya adalah bahwa di RSAU Efram Harsana sudah tahun-tahun kemarin sudah kita laksanakan sampai sekarang ini. Jadi kita sudah melaksanakan ERAK sudah lama, dan dari lamanya waktu itu keluhan pun hanya sedikit dan hampir dikatakan tidak ada. Apakah sih ERAK itu sebenarnya? Para ibu, para bapak, dan yang menantikan buah hati yang akan hadir, mungkin suatu ketika diputuskan oleh dokter obstetri bahwa ibu ini tidak bisa melahirkan secara spontan dengan kelahiran normal, tetapi kemudian harus diputuskan dengan cara sesar. Maka metode ERAX ini merupakan metode di mana persalinan hampir mendekati persalinan normal. Gimana kok bisa? Ya, karena pada metode ERAK ini kelahiran setelah pasca pembedahan ibu-ibu bisa beraktivitas normal kembali secepatnya. Yang kedua, bisa mendengarkan tangis bayi secara langsung pasca pada waktu bayi itu dilahirkan. Yang ketiga, secepatnya ibu yang melahirkan atau dalam pembedahan itu langsung bisa menetei bayinya di meja operasi karena begitu nyamannya dalam metode ini. ERAX, apa itu ERAX sebenarnya? Itu ERAX itu Enhanced Recovery After Sexo-Cesarea. Itu kepanjangannya. Itu sebenarnya dulu sudah dikembangkan, yaitu dengan metode namanya ERAS. Dulu awalnya namanya ERAS. ERAS itu Enhanced Recovery After Surgery. Dalam ERAS ini, pembiusannya adalah dengan cara general anesthesia. Jadi, pada waktu ERAS itu, di general anesthesia, pasca operasi, dia pulih sadar dengan baik, dan obat-obatan yang ada di dalam waktu dia dilakukan pembedahan, itu secepatnya akan hilang. Itu metode ERAS dengan cara general anesthesia. Nah, ini metode ERAK. ERAK itu Enhanced Recovery After Sexo-Cesarea ini dengan cara regional anesthesia. Tepatnya spinal anesthesia atau subarachnoid block anesthesia. Nah, di sini pemulihannya bagaimana? Itu pengaruh dari spinal itu secepatnya hilang. Yaitu orang yang melalui metode ERAK ini, dia akan dilakukan pembiusan dengan spinal, dan dengan beberapa jam setelah itu dia bisa melakukan aktivitas lagi. Kalau dulu, secara metode konvensional yang dulu, dia harus tirah baring selama 12 sampai 24 jam untuk bisa beraktivitas kembali. Dan metode ERAX ini, kita bisa, dia bangkit dalam 1 jam itu sudah bisa boleh melakukan aktivitas. Kenapa bisa begitu? Ya, karena di dalam metode ERAK ini kita menggunakan jarum yang terkecil yang tidak menimbulkan kebocoran dari liquornya atau cairan di dalam medula spinalis atau cairan yang di dalam sungsum tulang belakang. Nah, yang kedua yaitu rasa sakit yang diakibatkan pembedahan akan dibanting oleh metode ERAK ini dalam posisi yang tinggi dan tidak menimbulkan sesak, tidak menimbulkan mual atau muntah yang berlebihan. Karena ini sudah diramu bagaimana obatnya dan bagaimana penata laksanaan. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa rasa sakit pasca operasi itu diminimalisir, yaitu pada waktu dia dilakukan
injeksi intraspinal itu ada obatnya yang akan membuat rasa sakit itu hilang rasa hampir 1 hari. Itu akan hilang rasa, walaupun rasa itu juga namanya manusia, yaitu individualis. Kadang orang merasa ini sakit, ini tidak sakit. Tapi pada prinsipnya, pada metode Irak ini diminimalisir terjadinya sakit yang berlebihan. Dan yang kedua, di dalam insisi daripada pembedahan itu dikasih obat anestesi lokal. Nah, itu juga akan mengurangi rasa sakit. 1 jam setelah pembedahan, dia sudah bisa melakukan penggerakan kaki, kemudian bisa duduk, kemudian dilatih untuk berjalan, kemudian dilatih untuk mengkencing tanpa kateter, dan akhirnya di 6 jam dia akan dilepas kateternya, kemudian di 12 jam dia sudah bisa, apabila bisa roaming in dengan si didiknya, bisa merawat dengan sendirinya, dan akhirnya di 24 jam dia bisa pulang ke rumah bersama keluarga kembali. Demikian informasi yang saya sampaikan seputar Irak dengan metode Irak. Moga-moga pemirsa sekalian dapat mengambil hikmahnya, dan kami tunggu ibu-ibu yang mau melahirkan dengan metode pembedahan atau sesar. Kami tunggu di Ephraim Harsana untuk melakukan metode Irak dalam persalinannya. Salam sehat.